Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang menjelang sore kepada seluruh para penyuluh agama dari Kecamatan Pesanggerahan yang pada kesempatan hari ini kita memiliki satu program untuk mengkaji tentang optimalisasi peran penyuluh agama Islam pada bulan Ramadan berkaitan dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 4 tahun 2021 bersama dengan kru kerabat kerja dari SMK TGI Petukangan Utara Jakarta Selatan. Tentunya menjadi satu kebahagiaan bagi kami para penyuluh agama Islam ketika kami diberikan mandat oleh Dirjen Bimas Islam mewakili dari Kementerian Agama mengenai optimalisasi peran penyuluh agama Islam pada bulan Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Tentunya ini merupakan satu pekerjaan yang luar biasa bagi kami karena pada masa ini masih dalam COVID-19. Bukan menjadi satu hal yang sulit juga ketika kita mau mencoba untuk mengajak masyarakat agar bisa mengoptimalisasikan peran penyuluh agama Islam di tengah masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu hadir di kesempatan siang hari ini teman-teman kami para penyuluh agama Islam dari Kecamatan Pesanggerahan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan di sebelah kanan kami ini adalah Ibu Lafifa SAG MPDI. Kemudian di sebelah sana ada Ibu Siti Subartini, Sarjana Agama. Dan dia di sini yang berbaju hitam adalah nina kami Ibu Dr. Hajah Nikmawati MPDI. Dan saya pribadi adalah Lilis Nurul Aflah MA. Dan juga optimalisasi peran penyuluh agama pada bulan Ramadan ini pun kami didukung penuh oleh kru kerabat kerja dari SMK TGI Petukangan Utara Jakarta Selatan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas peran sertanya karena beliau juga adalah para guru, para pendidik yang tidak jauh dari pembinaan kepada masyarakat hanya bersifat formal. Kalau kami ini adalah para penyuluh yang sifatnya memberikan pendidikan secara non-formal. Baik, karena waktu yang membatasi kita dan kita masih sangat lumayan banyak untuk membahas mengenai surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 4 tahun 2021 yang disampaikan kepada kami para penyuluh agama Islam. Tentunya di sini kami tidak akan membuang waktu, maka kami bacakan dulu apa sih sebetulnya isi dari surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 4 tahun 2021 ini sebagai optimalisasi peran penyuluh agama Islam pada bulan Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Nomor B1222-DJ-3 Romawi HK-00-00-07-04-2021 yang pertama, bahwa penyuluh itu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dengan titik penerapan protokol kesehatan dalam ibadah sholat tarawih atau dan ibadah yang lainnya selama bulan suci Ramadan, baik itu secara virtual maupun melalui media sosial lainnya, baik dalam bentuk pertemuan atau juga melalui jaringan-jaringan penyebaran video dan atau lainnya. Kemudian yang kedua, optimalisasi peran penyuluh agama ini adalah melaksanakan gerakan khataman Al-Quran selama di bulan suci Ramadan, baik secara virtual maupun secara langsung. Yang ketiga, melaksanakan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara dari wabah corona yang masih mendera hingga saat ini, dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan baik secara virtual maupun langsung. Dan yang keempat akhirnya adalah melaksanakan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kami para penyuluh agama Islam. Itu harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam Masyarakat, ya, Bimbingan Masyarakat Islam secara berjenjang
melalui Kepala Seksi Bimas Islam di wilayah Kota Madia masing-masing. Inilah 4 pointer yang disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam sebagai surat edaran nomor 4 tahun 2020 selama bulan Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Nah, tentunya para teman-teman kami ini yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, kita akan berbagi untuk masalah optimalisasi peran penyuluh agama Islam berkaitan dengan kewenangan dari Dirjen Bimas Islam menyampaikan surat edaran kepada kami yang disebut sebagai ujung tombak pada masyarakat yang memberikan pendidikan. Untuk itu kita akan saling berbagi kepada para penyuluh sejauh mana peranan kami di tengah masyarakat ketika surat ini disampaikan kepada kami untuk bisa disosialisasikan dan dioptimalisasikan. Tentunya kami sebagai penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam non-fungsional atau honorer. Baik, kita akan langsung saja kepada 4 poin tadi mengenai optimalisasi peran penyuluh agama. Mungkin dari teman-teman kami bisa sedikit berbagi sebetulnya penyuluh itu apa dan memiliki tugas apa. Ketika kita sudah sampai kepada masyarakat, notabene kita ditunjuk di masing-masing kecamatan, di mana kita pun memiliki kepanjangan tangan yang bernama penyuluh agama honorer yang sebanyak jumlah yang ditentukan kuotanya sesuai dengan kapasitas kecamatan itu sendiri. Jadi upahnya itu tidak sama antar kecamatan. Contohnya seperti kita di Pesanggerahan, kita memiliki 10 penyuluh agama honorer, sedangkan di kecamatan Cilandak itu hanya ada 8 penyuluh agama honorer. Disesuaikan dengan kuota yang diperlukan dari masing-masing kecamatan. Mungkin kita bisa mulai dari Ibu Lafifah ya, mengenai penyuluh agama Islam itu apa? Dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman sebagai kepanjangan penyuluh yang lain. Monggo, silakan. Penyuluh agama tugasnya adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Jadi di sini kita semuanya berperan penting di masyarakat antara penyuluh fungsional dan penyuluh honorer saling bekerja sama untuk kepentingan masyarakat, untuk kenyamanan masyarakat, dan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Baik, mungkin dari Ibu Hajani Pawati. Saya akan menambahkan saja ya tentang peran penyuluh agama. Artinya kita sebagai penyuluh agama itu mampu menjabarkan atau memperpanjang apa yang diinginkan oleh negara. Tentu yang tidak keluar atau tidak bertentangan dengan agama Islam tentunya karena kita penyuluh agama Islam. Itu aja. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Subartini, monggo. Kita saling berbagi karena masih ada masyarakat yang belum memahami sebetulnya itu penyuluh agama itu apa? Apakah memang ada di setiap masing-masing kecamatan ya? Karena mungkin kita juga tidak ingin hanya sekedar nama tanpa peran di tengah masyarakat. Ya baik, dari teman-teman kami sudah menyampaikan bahwa kita ambil garis merahnya penyuluh agama itu adalah kepanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Jadi penyuluh agama itu sama seperti guru yang memberikan pendidikan, hanya saja bahasa agama ini lebih ditekankan kepada masyarakat agar masyarakat pun terobati secara rohania. Dan memang di sini tidak ada yang namanya tumpang tindih antara guru dengan penyuluh karena kami sama-sama memberikan kebaikan kepada generasi bangsa dan juga kepada umat yang mudah-mudahan umat pun bisa menerima kami sebagai penyuluh agama. Mengenai surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 4 tahun 2021 tentang optimalisasi peran penyuluh agama Islam pada bulan Ramadan tahun ini adalah sebagai upaya pengoptimalisasian peran penyuluh agama Islam untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan secara efektif dan terarah. Untuk meningkatkan isi daripada optimalisasi ini, maka ini harus diberlakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga pencegahan dan pengendalian virus corona yang semakin marak di wilayah DKI Jakarta khususnya. Maka ibadah bulan puasa tahun ini tetap bisa dilaksanakan kecuali kepada daerah-daerah yang masih berzona merah dan orange. Dan untuk itu marilah sama-sama juga kita akan mengikuti beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam yang sudah direvisi. Ada 12 poin yang nanti akan kami bahas bersama-sama kembali dengan teman-teman kami dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pesanggerahan mengenai surat edaran Menteri Agama
ya Republik Indonesia untuk nomor SE 04 tahun 2021. Baik, untuk nomor pointer 1, 2, dan 3 kami akan berikan kesempatan yang pertama terlebih dahulu kepada Ibu Hajah Nikmawati. Kami silakan. Baik, surat edaran tersebut diantaranya adalah 1. Umat Islam kecuali bagi yang sakit atau dengan alasan syar'i lainnya mereka wajib menjalankan ibadah Ramadan. Alasan syar'i itu misalkan yang tidak boleh puasa hamil, kemudian menyusui, kemudian dalam keadaan haid, tua dan lain sebagainya, itu tidak dibolehkan untuk berpuasa. Kemudian amaliyah Ramadan itu kan bukan puasa saja. Ini ada qiyamul lail, tadarus, taraweh, tentu dengan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah itu memakai protokoler kesehatan. Kemudian yang kedua, surat edaran tersebut adalah sahur dan buka puasa itu dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti. Pada dasarnya ini semuanya akan membawa kebahagiaan di dalam keluarga. Kebahagiaan di dalam keluarga pertama ada kebersamaan, yang keduanya ada kenikmatan, yang ketiganya adalah ada pengiritan. Coba kalau sering-sering keluar ke rumah, buka puasa di rumah dengan orang lain itu tentu banyak mengeluarkan biaya. Mungkin ini dengan on the road ya, sahur Iya. on the road ya, yang sekarang memang sudah dilarang. Sahur on the road itu dilarang, nggak seperti tahun-tahun kemarin. 2 tahun ini tuh dilarang sama karena sekali. dikhawatirkan mereka berkerumun dan tidak berkerumun berjarak, dan juga itu efek negatifnya udah pasti banyak seperti itu. Dan yang ketiga adalah kegiatan buka puasa bersama yang boleh tetap dilakukan, tetapi harus memakai pertama pembatasan jumlah ya. Kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan untuk menghadiri kerumunan tersebut. Misalkan ya, biasa kita suka buka bersama di satu tempat apa gitu ya, biasanya ngundang 100 orang. Nah, contoh nih misalkan 2 tahun yang lalu kita itu rutin ngundang acara Hotmil Quran dan penyantunan anak yatim di Kecamatan Pesanggerahan. Biasanya kita mengundang 100 anak yatim. Tetapi karena kondisi seperti ini, kita hanya meminta 50 anak yatim, itu pun perwakilan hanya satu kelurahan itu 4 ya, seperti itu. Kemudian tidak dibarengi dengan pendamping. Kalau dulu sampai luber tuh ke halaman KUA, tapi sekarang ini agar kegiatan kita tetap berjalan, yaitu Hotmil Quran penyuluh, kemudian juga penyantunan anak yatim tetap berjalan, cuman yaitu dibatasi dengan orang-orang yang diundangnya. Tapi tetap kayak misalkan penceramah, dan penceramahnya juga dibatasin, nggak boleh lama-lama ngomongnya gitu, seperti itu. Nah itu yang ketiga. Barangkali itu yang saya bisa jabarkan untuk pointer yang 1, 2, 3 itu. Dari pointer yang ketiga, alhamdulillah kami para penyuluh agama Islam baik yang fungsional maupun yang honorer, insya Allah kami akan mengadakan khataman Al-Quran dan santunan bersama anak yatim sebanyak 50 orang yang biasanya kami laksanakan untuk 100 orang. Dan itu sudah disampaikan oleh Ibu Ustadzah Hajah Nikmawati bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, maka kami tidak mau mengambil resiko, maka kami pun telah menyampaikan durasi waktu kepada mereka yang akan menyampaikan, baik itu kata sambutan, laporan panitia, bahkan untuk tausiah pun kami sudah sampaikan bahwa durasi waktu minimal 5 sampai dengan 7 menit. Mudah-mudahan acara kami berlangsung lancar. Insya Allah kami akan adakan tepat pada tanggal 28 April 2021 sesudah Ba'da Asar di Aula KUA Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Baik, kita akan lanjutkan kepada poin yang keempat, kelima, dan yang keenam. Kepada Ibu Subartini, monggo. Saya akan bacakan tentang peraturan SE Menak RI nomor 4 tahun 2021, diantaranya yang sudah disebutkan oleh Ustazah Nikmawati. Yang keempat adalah pengurus masjid atau musola dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain sesuai panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ataupun 2021, diantara lain yaitu 1. Sholat fardu 5 waktu, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan iktikaf. Itu sesuai dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid ataupun musola, di mana harus menerapkan prokes 5M tadi, sesuai dengan semboyan dari Kementerian Agama. Kemudian
pengajian, ceramah, tausiah ataupun kultum Ramadan dengan durasi singkat yang tadi telah disampaikan oleh Ustazah Lilis. Kemudian masalah peringatan nuzulul Quran di masjid ataupun musola itu pun dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak itu 50%. Dan kapasitas ruangan sesuai dengan kapasitas ruangan, dan penerapan tidak boleh juga harus dijalankan yaitu dengan prokes sesuai dengan 5M. Baik, melanjuti yang kelima adalah pengurus dan pengelola masjid atau musola wajib menunjuk petugas untuk menerapkan prokes, melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid atau musola, menggunakan masker dan menjaga jarak secara aman. Iya. Untuk poin yang kelima, ini kita punya tugas nih teman-teman, yaitu untuk mengirim setiap kegiatan yang sifatnya dilaksanakan di masjid atau di musola untuk tarawih, kemudian tadarus. Maka kegiatan ini pun dipantau oleh kepala KUA, Kasih Bimas Islam sampai dengan ke atas, sehingga laporan ini tadi disebutkan di awal perbincangan kita. Di situ ada poin yang keempat bahwa setiap hasil kegiatan ini harus dilaporkan ya kepada Dirjen Bimas Islam dan juga melalui Kepala Seksi Bimas Islam. Maka ini memang belum semuanya dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Pesanggerahan, mungkin karena sudah merasa jenuh karena lamanya kita mendapati ujian seperti ini, sehingga masih ada yang tidak mengikuti prokes kesehatan, sehingga untuk sampai kepada itu ya nanti kita membutuhkan kepanjangan tangan para penyuluh agama honorer untuk bisa bekerja sama dengan kita ketika nanti men-share kegiatan Ramadan yang berbentuk tarawih atau tadarus tadi, bahkan sholat Jumat yang setiap minggu dilaksanakan, tentunya harus selalu disampaikan masalah prokes ini. Sejauh yang kita perhatikan gitu, yang suka kita pantau gitu ya, itu sebenarnya mereka sudah melakukan protokol kesehatan. Yang hanya belum begitu terjangkau prokes kesehatan itu adalah jaga jarak. Karena biasanya tuh di minggu-minggu awal puasa itu masih membludak anak-anak, remaja. Jadi memang jaga jarak sangat sulit sekali, baik di masjid ataupun musola. Begitu. Nah, tapi nanti di minggu ketiga insya Allah dengan sendirinya sudah gitu. mulai maju Iya, sendirinya gitu. Penyuluh Pesanggerahan terutama udah aktif benar gitu, di mana-mana mereka pantau begitu. Alhamdulillah ya, walaupun memang tadi tidak semuanya masjid atau musola, tapi masih ada beberapa masjid atau musola yang tadi masih agak lalai dalam protokol. Karena masih terlihat ada beberapa orang nih ya yang mungkin dia tidak memakai masker atau apa, karena mungkin dia juga ada datang terlambat mungkin ya, Disediain. tapi ada memang satu dua yang dari pantauan kita ada, tapi mudah-mudahan memang nanti ke depannya lagi akan lebih baik lagi dengan adanya itu tadi teman-teman kita penyuluh yang selalu mengingatkan. Saja satu lagi, donatur banyak loh sekarang yang nyumbang itu ngasih masker. Jadi kita nggak minta, beliau udah nyerahin aja. Ini siapa tahu ada yang nggak pakai masker, serahin. Memang di dalam hal ini pengurus masjid atau musola itu harus lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan, karena dibilang tidak ada ya ada, virus itu ada. Ya, oke. Bu Tini, satu poin lagi, enggak? Yang keenam, kegiatan ibadah Ramadan di masjid atau musola seperti sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, iktikaf dan peringatan nuzulul Quran tidak boleh dilaksanakan di daerah yang termasuk kategori zona merah atau yang beresiko tinggi, dan zona orange resiko sedang. Penyebaran COVID-19 berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat. Memang dalam hal ibadah ini di masyarakat masih ada yang belum menaati peraturan. Terkadang dia merasa saya sehat gitu. Setelah berangkat sudah tidak membawa peralatan sholat sendiri. Nah, kemudian di sana pun ternyata kita juga nggak tahu dalam kondisi sehat atau tidak. Nah, hal itu akan membahayakan bagi yang hadir saat itu di masjid ataupun musola. Lebih-lebih di zona merah itu benar-benar harus diperhatikan. Di lingkungan setempat sebaiknya tidak mengadakan tarawih ataupun hal-hal ibadah lainnya agar lingkungan setempat aman tetap terjaga. Iya. Jadi di sini berlaku kejujuran ya dan kedisiplinan. Karena untuk jujur itu ternyata tidak mudah. Kayak disebut ada OTG, orang tanpa gejala. Oke, baik. Ya,
Terima kasih teman-teman, dari poin 1 sampai dengan 6 sudah kita sampaikan. Masih ada beberapa poin lagi, maka akan disampaikan oleh Ibu Lafifah. Kami silakan. Selanjutnya adalah poin 7 tentang peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran boleh diadakan untuk tempat yang kategorinya zona aman, hijau, ataupun yang zona kuning. Di sini zona kuning adalah rendah ya. Jadi masih boleh dilakukan peringatan Nuzulul Quran dengan kapasitas 50% dari ketersediaan tempat. Kapasitas tempat itu hanya 50%, dan itu pun harus tetap mentaati peraturan dengan adanya protokol kesehatan. Yang jauh lebih penting adalah menjauhi kerumunan. Kira-kira untuk peringatan Nuzulul Quran kita memang udah pada siap semua ya. Kita udah tahu lah masing-masing, kalau memang terlalu banyak yang hadir, kita nggak bisa membatasi, kita nggak usah adakan aja, daripada kan nantinya akan ada efeknya yang akan merugikan kita semua. Untuk poin yang ke-8, masalah vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan ini berpedoman dengan Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya. Tetapi kondisi seperti ini kayaknya di masyarakat itu ada beberapa pertanyaan, apakah vaksin ini halal atau tidak membatalkan puasa kita nih kalau misalnya kita disuntik vaksin ini. Itu kan memang ada yang bersedia dan ada yang mungkin masih ragu-ragu atau bahkan takut kalau batal gitu. Kira-kira ini gimana nih teman-teman ini? Padahal MUI itu sudah. Penyuluh itu memang harus bersinergi dengan ormas-ormas yang lain dan juga utamanya dengan MUI. Maka di sini sudah sering disampaikan oleh pihak MUI sendiri bahwa tidak membatalkan bagi mereka yang mendapatkan vaksin dikarenakan ini masa genting. Ya, bahkan sekarang sampai ada yang gencar untuk bisa dilakukan dimanapun, yang tadinya hanya tempat-tempat tertentu saja, bahkan hanya domisili DKI saja, kalau sekarang bebas. Yang penting dia ber-KTP. Saking apa? Saking diperlukannya vaksin, karena COVID ini semakin tinggi angkanya. Jadi kalau nanti masih ada masyarakat, maka bahasa penyuluh yang akan disampaikan. Allah itu memberikan kita pilihan. Ketika kita sakit, pilihannya itu akankah kita tetap dengan sakit kita, atau kita bergerak untuk mencari dokter, mendapatkan obat agar sakit kita sembuh. Maka bukan berarti kita dengan sakit itu bertawakal dengan yang berdiam diri seperti virus corona ini. Itu cuma selintas aja, buktinya semakin tinggi angka kematian. Maka usaha pemerintah untuk tetap memberikan vaksinasi meski di bulan Ramadan ini, maka dijadikanlah Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, disebutkan bahwa tidak membatalkan puasa orang yang tengah puasa lalu disuntik vaksinasi, selama vaksinasi yang diberikan kepada mereka itu tidak berimbas negatif kepada badan yang menerima vaksin. Maka sebagai kita, para penyuluh sudah mendapatkan vaksinasi, kita juga tidak langsung disuntikan sampai di sana. Kita di tensi darah dulu kan ya. Kalau darah itu tidak memungkinkan untuk kita disuntik, maka kita pun dipersilakan untuk kembali lagi pada hari yang berbeda. Tapi kalau ternyata lolos dari tensi darah, kita akan maju ke meja selanjutnya, itu kita akan ditanya, punya riwayat penyakit apa? Nah setelah itu baru, apakah kita perlu mendapatkan suntikan vaksin atau tidak? Kalaupun dengan penyakit bawaan, itu akan jadi pertimbangan dokter. Masih bisa untuk disuntik, maka kenapa tidak? Ya, karena ada ikhtiar dunia, juga ada ikhtiar akhirat. Ya, jadi kita harus menyampaikan itu kepada masyarakat. Mungkin jangan sampai masyarakat itu akhirnya memiliki pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama. Sementara ini MUI telah jelas-jelas memberikan fatwanya yang harus kita. Ya, artinya gini kali saja ya. Kalau memang kondisinya udah kuat, boleh nggak puasa juga gitu kan ketika divaksin. Tapi jika kondisinya misalkan kayak kita masih nyaman lah gitu ya. Yang sudah lansia ketika sekali ya, puasa kemudian divaksin, ya itu akan lebih baik. Iya. Dan untuk orang tua juga hanya membayar fidyah kan. Kecuali kita yang masih muda, nanti kita terkena COVID gitu ya. Baik, lanjut nomor 9 mungkin. Mau Lafifah? Poin 9 tentang kegiatan pengumpulan zakat
dan sedekah serta zakat fitrah oleh Basnas. Dalam hal ini boleh dilakukan, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Ini Penyaluran. Jadi yang masih agak kelihatan susah. Ya, agak. Sama seperti tahun lalu kita melihat pembagian kurban juga masih ada melaksanakan masjid gitu ya. Ketika pembagian memang susah. Apa sih yang nggak ngantri kalau gratis? Iya, Padahal itu panitia sudah mengumumkan. Harus mengikuti, tidak berkerumun, tapi lagi-lagi tadi kesadaran, kedisiplinan masyarakat. Ketika kita sudah memberikan peluang, kemudahan untuk mendapatkan bantuan dan ternyata mereka pun tidak bertimbal balik mematuhi protokol kesehatan. Ya, susah juga untuk itu. Iya. Nah, ini berarti harus bekerja keras. Ketika penyuluh kan. Iya, betul. PR kita. Betul. Jadi nanti ketika penyuluh melihat di masjid sudah mulai ada pembagian zakat, dan kemarin kalau saya sudah ada aturan bahwa petugas masjid yang akan berkunjung ke tiap rumah untuk memberikan itu akan lebih baik. Cukup inti. Iya, akan lebih baik Daripada kita kalau kita misalkan penyuluh yang melibatkan diri bukan yang dilibatkan, kita juga harus menggandeng RT atau yang orang-orang pentolan-pentolan daripada lingkungan masyarakat sekitar yang akan diberi ya. Jangan sampai yang berhak tidak mendapatkan dan yang tidak berhak malah mendapatkan. Baik, sudah 9 poin dari surat edaran Dirjen Bimas Islam yang disampaikan oleh teman-teman kami para penyuluh agama Islam dari Kecamatan Pesanggahan. Berarti masih ada sisa 3 lagi ya, 10, 11 dan 12. Baik, poin yang ke-10. Di dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh agar menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basoriyah, serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat. Ukhuwah Islamiyah. Ini kayaknya hubungannya mungkin agak nyerempet ke moderasi beragama kali ya. Iya. Boleh, karena kita sudah mendapatkan diklat tentang moderasi beragama. Bahwa penyuluh itu sepertinya di tengah, betul, yang sifatnya terlalu ekstrim, ya. Ini mulai keluar suaranya ya. Tadi masih masih tegang. Ya, jadi tidak boleh ekstrim, kemudian tidak boleh bahwa dirinya paling benar, kelompoknya paling benar. Pasti sebutannya saya lupa ya. Mungkin malam itu masih ingat. Bahwa kita ini di tengah-tengah jadi sebutannya moderat. Artinya bercara pandang beragama itu tidak menyalahkan orang sekalipun orang itu tidak sesuai dalam pelaksanaan ibadah. Mungkin syariat fikihnya ya kali ya. Jadi itu yang mungkin akan merusak ukhuwah Islamiyah. Kalau watonnya itu kan kenegaraan. Sehingga di sini disebut jangan sampai ada khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan antar umat beragama. Jadi seperti masalah-masalah jumlah rakaat tarawih gitu ya. Ada yang 11, ada yang 23. Bahkan karena biasanya dia ini nih 11, kemudian dia lari ke satu masjid, ternyata dia 23. Maka dia hanya ikut 11, selebihnya dia pulang. Padahal menurut hadis itu kan ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu adalah seperti jenazah. Ketika dia memang komitmen datang ke masjid A, ya di mana A ini melaksanakan 23. Kita kan tahu kenapa tidak ikut. Kan begitu ya. Walaupun kita biasa 11 misalkan. Ya, kita kan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini juga yang disebut dengan salah satu upaya memperpecah ukhuwah tadi Watoniyah, Islamiyah. Ya mudah-mudahan penyuluh agama Islam dilindungilah dalam menyampaikan bahasa-bahasa agama ya, maka kita jangan sampai meninggalkan doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita minta dibimbing oleh Allah dalam setiap ucapan, dalam setiap perbuatan. Yang terakhir adalah sholat Id. Ya, di tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi boleh saja nggak terkaitan kemarin. Iya, sedih banget ya. Kita bisa, cuman nggak boleh salam-salaman peluk-pelukan kayak gitu kali ya. Nggak boleh, hanya salam namaste saja seperti gitu. Salamnya orang-orang Bandung kalau di Bandung ya, atau orang-orang Sunda ya. Kalau namaste itu kan orang mana?
Kreo ya, apa Korea? Korea. Korea ya. Orang Korea sekarang begini semua, sama dengan biasanya dengan kenapa begitu ya, betul. terusnya sampai Iya, cipika-cipika. Tapi masih ada orang tua di kalangan kita yang kalau ketemu masih tetap kekeh, surkeh. Mereka Nah, merasa gimana sehat. gitu loh. Merasa tidak punya virus atau membawa virus. Karena tadi pemahaman tentang virus corona ini ya tidak semuanya sampai kepada masyarakat dalam menyampaikan pengertian virus corona dan bahayanya corona. Ya baik, mungkin kita akan ambil garis merahnya atau titik merahnya dari optimalisasi peran penyuluh agama Islam ketika mendapatkan surat edaran ya Dirjen Bimas Islam nomor 4 tahun 2021. Kita akan ambil kesimpulan dari masing-masing teman-teman kami ya. Satu saja sebagai pointer yang akan disampaikan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita sesama penyuluh agama baik yang honorer maupun yang fungsional juga tentunya ini akan disampaikan atau diperpanjang lisankan oleh mereka kepada masyarakat. Monggo silakan, mungkin dari Umi Nikmah dulu. Silakan Mungkin satu poin. kalau saya satu poinnya itu mengenai Idul Fitri aja ya, bisa kan? Idul Fitri itu kita sebelum Idul Fitri itu udah mengadakan pendekatan dan penyuluhan ketika terawih atau tadarusan atau ketika kita sedang pembinaan gitu ya. Kita katakan bahwa Idul Fitri itu bahwa itu masing-masing pakai masker kemudian tanpa salam. Membawa Peralatan sholat sendiri. Satu, titik beratkan kepada pelaksanaan Idul Fitri yang boleh dilaksanakan ya baik di masjid maupun di lapangan, tetap memenuhi protokol kesehatan, membawa alat sholat sendiri dan tidak berjabatan tangan. Baik, yang kedua Bu Tini, apa yang bisa diambil buat teman-teman kita sebagai kesimpulan kita pada siang jelang sore hari ini? Ya, ketika ingin melaksanakan sholat Idul Fitri ini, kita juga harus memperhatikan kira-kira wilayahnya zona merah atau hijau, sehingga kita ibaratnya itu sesuai dengan protokol kesehatan, jadi aman, tidak ada nanti istilahnya ketahuan oleh pemerintah bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan protokoler. Apakah sudah bisa dilaksanakan ibadah atau mau lagi Pak? Yang ketiga mungkin ada yang disampaikan? Lanjutkan masalah zona, sama juga dengan peringatan Nuzulul Quran ya, sama dengan zona hijau dan kuning yang boleh melaksanakan. Untuk yang merah ya kalau bisa jangan dulu, ditahan dulu di peringatan Nuzulul Quran, mungkin insya Allah tahun depan gitu ya. Dan untuk vaksinasi nih, karena kan jelas ya MUI sudah mengeluarkan fatwanya bahwa aman atau boleh dilakukan walaupun sedang berpuasa. Baik, jadi ada 2 poin ya tentang Nuzulul Quran dan vaksinasi yang tetap bisa dilaksanakan tapi tetap memenuhi standar protokol kesehatan. Dan akhirnya sebagai kesimpulan dari kami semuanya penyuluh agama Islam pada siang hari ini, semoga bermanfaat, bahwasannya kejujuran dari masing-masing diri kita untuk tetap bisa melaksanakan ibadah, tenang untuk diri, tenang untuk keluarga, juga tenang untuk masyarakat sekitar. Yang kedua, tentunya kita berharap bahwa momentum puasa tahun ini bisa menghapus segala kesulitan kita, musibah yang terjadi semata-mata karena izin Allah. Kita berupaya semaksimal mungkin dibantu dengan doa yang tulus. Mudah-mudahan ini Allah angkat menjadi doa yang dikabulkan. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama sebagai penyuluh agama Islam, baik yang honorer maupun yang fungsional, bersemangat untuk bersatu padu, membimbing masyarakat, memberikan pendidikan pada masyarakat melalui bahasa agama, dan tentunya akan menyebarluaskan ilmu yang harus disampaikan sesuai dengan edaran yang telah diberikan kepada kita masing-masing penyuluh agama. Mungkin sepertinya waktu kita jugalah yang harus memisahkan kita dalam pembicaraan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan meski masih ada kekurangan di sana dan di sini. Tentunya kami atas nama para penyuluh agama Islam Kecamatan Pesanggerahan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih banyak juga
atas bantuan dari teman-teman kami, kru kerabat kerja dari SMK TGI Petukangan Utara Jakarta Selatan yang membantu kami dalam tugas prokes ini sehingga bisa terlaksana meski masih banyak kekurangan. Begitu kami undur diri dan sama-sama kita akan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, salam semangat, Indonesia senyum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.